adik-adik teruna dan kakak-kakak pelayan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri buat kita. Saya, Laurin, sungguh bersyukur bisa bertemu lagi dengan adik-adik teruna dan kakak-kakak pelayan, juga siapa saja yang menyaksikan video renungan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna atau IHMPT GPIB Bethlehem, Jakarta. Kita masih berada di masa pandemi, karena itu kita masih bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah. Kita tetap bersyukur karena kita masih bisa memuji Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan yang diberitakan, dan ada ungkapan syukur yang bisa dinyatakan dalam ibadah di rumah-rumah masing-masing di tengah-tengah keluarga. Juga melalui ibadah online secara streaming atau melalui tayangan rekaman seperti sekarang ini. Adik-adik dan kakak-kakak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan yang mempunyai hidup dan pelayanan kami, Tuhan yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau saja yang layak kami tinggikan dan muliakan. Allah yang penuh kasih, kepadamu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami yang sering tidak taat. Tolong kami untuk meninggalkan dosa kami dan kuasai hati kami dengan kasih-Mu, agar kami pun bisa mengasihi dan mengampuni sesama kami, seperti Tuhan lebih dahulu mengampuni kami. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin kami supaya kami mengerti maksud-Mu bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, kita akan membaca bagian Alkitab kita pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh Kak Linda. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Amsal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan 19 yang menyatakan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dan dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap,
yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Sedemikian jauh pembacaan kita, terpujilah Tuhan, haleluya. 2 minggu yang lalu dalam renungan IHMPT atau Ibadah Hari Minggu Persekutuan Teruna, bacaan Alkitab juga terambil dari kitab Amsal. Mari kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh kakak pelayan 2 minggu yang lalu, yaitu Kamira dalam tentang kitab Amsal, yaitu kumpulan ajaran dan nasihat tentang cara hidup yang baik, yang diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah yang menyangkut persoalan sehari-hari. Hari ini kita juga mau belajar dari kitab Amsal. Raja Salomo yang terkenal bijaksana banyak menulis Amsal. Dikatakan dalam kitab Raja-Raja pasal 4 ayat 32, Salomo menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung selama masa hidupnya. Penulis Amsal lainnya adalah Agur. Adik-adik bisa lihat di dalam kitab Amsal pasal 30. Selain itu ada juga Raja Lemuel yang menulis kitab Amsal. Kita bisa lihat juga di dalam kitab Amsal pasal 31. Nah, tujuan ditulisnya kitab Amsal adalah supaya untuk bisa memberi hikmat dan pengertian tentang perilaku yang baik, yang bijak, tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, sehingga orang yang tidak berpengalaman menjadi bijaksana. Orang yang bijak menjadi semakin bijak. Nah, untuk bisa belajar dari Amsal, yang diperlukan adalah takut akan Tuhan. Ini semua kita temukan di dalam kitab Amsal pasal 1, ayat 1 sampai dengan 7. Kita garis bawahi ayat yang ke-7. Kita bacakan ya. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik ingat ketika masih kecil, adik-adik sangat bergantung kepada orang tua. Bangun tidur yang dicari siapa? Mama dan papa ya. Minta susu, minta makan ke ibu dan bapak. Sekolah diantar oleh ayah atau bunda. Adik-adik nggak bisa tidur kalau tidak ditemani oleh mama atau papa. Ingatlah pada waktu di mana adik-adik nggak bisa kalau tidak ada mama dan papa. Tapi kemudian kalian bertambah besar. Sekarang sudah beranjak remaja. Masa remaja ini biasanya yang lebih didengar oleh adik-adik adalah teman-teman. Teman-teman mungkin lebih berpengaruh saat ini daripada atau dibandingkan dengan orang tua. Ada teman-teman yang baik, tapi ada juga teman-teman yang bisa membawa pengaruh yang tidak baik. Tapi mereka ini asik, enak diajak berteman. Ingat, ada firman Tuhan yang mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, di mana bagian firman Tuhan ini ditulis dalam kitab mana? Adik-adik coba cari ya. Firman Tuhan yang mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, bacaan Alkitab kita pada hari ini dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19 berjudul Nasihat dan Pengertian. Berisi nasihat orang tua kepada anaknya. Ini adalah peringatan tentang bahaya dari pergaulan yang buruk. Mari kita bacakan ayatnya yang ke-8. Demikian. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat yang ke-9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu.
Adik-adik mungkin berpikir bahwa orang tua tidak mengerti kalian. Orang tua tidak pernah mengalami tekanan, godaan, atau pengalaman yang kalian alami. Bagaimana mereka bisa mengerti? Mereka sudah tua. Atau nggak tahu rasanya aku seperti aku yang masih muda. Tetapi orang tua memang punya pengalaman itu. Mereka juga pernah muda loh. Dan mereka sudah melalui masa-masa muda seperti adik-adik. Dan memiliki kebijaksanaan yang perlu adik-adik dengar. Karena itu Salomo berkata, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Bahkan didikan dan ajaran itu digambarkan seperti karangan bunga dan kalung. Sesuatu yang sangat berharga. Pada masa Salomo, karangan bunga yang diletakkan di kepala itu adalah biasanya diberikan kepada raja yang baru pulang perang, ya, baru pulang menang perang. Jadi itu suatu penghargaan. Dan juga kalung adalah perhiasan yang berharga. Jadi nasihat orang tua atau didikan orang tua itu adalah hal yang sangat berharga. Kita lanjut ayatnya yang ke-10. Mari kita bacakan. "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Kita sering diajarkan bahwa dosa itu jahat dan mengerikan dan harus dijauhi. Ini benar sekali ya. Tapi di lain pihak, dosa itu juga membujuk. Untuk membujuk seseorang untuk bisa mengikuti kemauan kita misalnya. Biasanya kita harus memberikan iming-iming atau sesuatu yang bisa memikat hati. Jadi dosa itu seperti itu. Dia harus dijauhi, tetapi juga dosa itu menarik hati. Kita bisa lihat di dalam ayat selanjutnya. Kita bacakan ayat 11 sampai dengan 14. "Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian." Dalam ayat 11 sampai dengan 14 digambarkan bahwa akan didapat pelbagai benda yang berharga dengan merampas dari orang yang tidak bersalah. Dosa memikat karena menawarkan jalan cepat menuju kemakmuran atau kekayaan. Bayangkan kita bisa punya barang-barang yang keren yang kita ingini, gadget yang canggih, sepatu yang mahal, yang bisa membuat kita merasa keren juga. Tetapi kalau kita ikut-ikutan orang berbuat dosa untuk mendapatkan barang-barang keren tersebut dan tidak mau mendengarkan yang benar, maka keinginan atau nafsu kita sendiri menjadi tuan kita. Dan kita akan melakukan apa saja untuk memuaskannya. Ingat, sekali kita melakukan dosa, selanjutnya akan lebih mudah untuk melakukannya. Itu sifat dosa. Dia menjerumuskan dan menyeret orang lebih dalam lagi. Ayat yang ke-15 dan 16. "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah."
Di sini orang tua memberitahu anaknya bahwa tidak peduli betapa menariknya dosa itu atau tawaran yang diberikan oleh orang-orang jahat itu, hal-hal itu akan menuntun kepada hal-hal yang buruk. Dan hal-hal buruk akibat dari perbuatan yang tidak baik itu pasti akan terjadi. Akibatnya pasti akan diterima. Ayat yang 17 sampai dengan 19. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Bagian-bagian terakhir dari bagian-bagian terakhir atau ayat terakhir dari pembacaan kita ini menyoroti kehancuran yang tidak terelakkan bagi mereka yang berusaha menghancurkan orang lain. Mereka sedang menuju kehancuran dan kematiannya sendiri. Jadi dosa meski menarik, tapi dia sangat mematikan. Karena itu adik-adik harus belajar untuk membuat pilihan. Jangan hanya berdasarkan daya tarik yang mencolok, yang memikat hati, atau hanya karena kesenangan jangka pendek, tetapi tidak peduli dengan akibat jangka panjangnya. Misalnya, ada di sekolah adik-adik misalnya ada kelompok teman-teman yang asik, yang terlihat cool, sering party-party dan sering nongkrong-nongkrong, tapi nggak peduli dengan waktu. Bisa sampai malam, lewat waktu main kalian. Misalnya kalian memilih untuk ikut mereka nongkrong dan mengorbankan waktu istirahat dan belajar kalian. Bahkan sampai melanggar aturan di rumah, yaitu jam kalian main misalnya. Ini berarti adik-adik hanya memikirkan kesenangan jangka pendek, tidak mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Coba pikirkan, adik-adik bisa saja sakit karena kurang istirahat. Karena tidak belajar, bisa mendapat nilai yang jelek. Adik-adik harus bisa menimbang dan memilih untuk menjauhi orang-orang yang bisa membujuk adik-adik melakukan aktivitas yang salah. Adik-adik dapat menghindari kesalahan-kesalahan di dalam memilih dengan mendengar nasihat dan didikan orang tua. Jadi dengarlah, jangan abaikan nasihat orang tua. Bisa jadi cara berkomunikasi adik-adik dan orang tua itu berbeda, ya, karena perbedaan umur. Bisa aja adik-adik gak nyambung, tetapi adik-adik harus ingat dan pertimbangkan bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan hal yang jelek buat anak-anaknya. Jadi di balik peringatan orang tua, di balik omelan orang tua yang mungkin menyebalkan buat adik-adik, itu dasarnya adalah kasih. Karena mereka mengasihi adik-adik. Dan mereka punya pengalaman dan kebijaksanaan untuk memberikan nasihat dan didikan tersebut. Ya, jadi dengar-dengaran dengan orang tua dan dengar-dengaran juga dengan ajaran Tuhan melalui firman-Nya dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Kami bersyukur untuk orang tua kami. Berkati dan lindungi mereka selalu ya Tuhan.
kami mau selalu menghormati dan mendengar nasihat orang tua kami. Tuntun kami untuk melakukan firman-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan menyaksikan tayangan video renungan IHMPT. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita.